telur. Jua man bantai kerina teman-teman ras eda-edaku dimana pe kita tadi kembali lagi bersama aku Indah Tarigan kalakaro si tading i Prancis ikuta-kuta. Ini sudah hampir seminggu ya, desa kami itu tertutup kabut. Jadi hari ini kita keluar ke desa yang agak lebih tinggi gitu dari rumah kami, sekitaran 30 menit lah. Ternyata di sini syukur cuacanya itu cerah. Dan sekarang udah musim gugur. Daun-daunan udah banyak berwarna kuning dan rontok seperti ini. Tuh, rontok. Daun-daunan itu udah pada mulai menguning dan udah banyak yang jatuh. Daun-daunnya itu kayak udah kayak tempat kayak tikar gitu, kuning. Dan ini cantik banget, daun musim gugur. Banget daun yang menguning dan itu cantik. Kenapa ya kalau di pegunungan itu daunnya lebih cepat menguning daripada di desa kami? Makan pizza pakai keju kambing. Kalau si abang pizza klasik pakai jamur dan telur. Hari ini kita makan di luar karena pengen makan pizza. Wow, ini tobong lah yang pizza telur. Ya, di tengahnya ada telur setengah matang. Kayaknya telurnya enak. Ya. Aku tidak bisa makan telurnya karena itu setengah matang. Tidak bisa. Ini kejunya banyak banget. Keju kambing. Wow, keju kambing. Banyak. Keju kambing itu lebih kalau dimakan mentah itu rasanya baunya itu kuat banget, tapi kalau udah dimasak gini enak. Kalau suami dia nggak suka keju kambing, katanya terlalu bau, tapi aku suka. Banyak. 5 rupiah. Mau makan pizza dulu. La montagne. Pas pas. Air di tengah desa ini airnya dingin banget. Dingin. Tipikal rumah di desa Samuang ini ya desa pegunungan, yaitu chalet, rumah dari kayu ya, dan mereka tepat berada di bawah kaki gunung. Ini tuh hari Minggu ya, dan
Nggak tahu kenapa ini memang sepi, nggak banyak orang yang berlalu lalang. Karena mungkin orang-orang itu istirahat di rumah ataupun kembali ke alam ya, karena cuaca cerah gini. Ini banget apa namanya, akrab banget kucingnya, nggak takut gitu. Dia yang datang langsung nyamperin kita. Itu perempuan atau laki-laki? Ini kucingnya lembut banget dan ramah banget. Halo, hah? Oke, alah, lembut banget ini, lembut banget ininya teman-teman. Apa namanya, bulunya? Kuku. Halo kucing, kucing mau kemana? Kucing mau kemana? Kucing mau kemana? Halo, lembut banget kucingnya. Bulunya itu loh halus banget. Ide yang bagus banget hari ini, ngajak suami keluar. Karena di desa kami itu kan berada di lembah, namanya Lembah Arep. Makanya kalau musim gugur gini sering tertutup kabut karena berada di lembah itu gitu. Udah hampir seminggu nggak hujan, nggak cerah, kabut gitu aja. Jadi kayak sedih gitu kesannya. Makanya hari ini aku ngajak suami keluar. Dan karena aku juga malas hari ini masak, jadi kita sekalian makan di luar. Ini kucingnya nih, ngikut terus teman-teman. Ngikut terus. Manis. Manis. Kamu ikut jalan nih ya? Siapa nama kamu? Nah, kamu tuh siapa? Kucing cantik. Nala putih. Nala putih. Di rumah ada kucing hitam. Namanya Nala. Kalau ini nih karena dia warna bulunya putih, suami bilang Nala putih. Salah satu tipikal rumah zaman dulu tuh begini. Rumahnya itu dibangun di pinggir jalan. Kalau rumah zaman dahulu tuh seperti ini nih, dibangun di tepi jalan gitu, dia langsung di pinggir jalan. Tapi ini kayaknya udah direnovasi beberapa kali guys. Lihat, cantik banget tuh. Yang paling suka warna musim gugur ini, alam itu berwarna-warni guys. Tapi bentar lagi nih bakalan rontok, sayang banget. Salah satu keuntungan tinggal di desa itu ya gini ya guys, kalau kita hiburannya itu pas weekend atau pas cuaca bagus gini, kita nggak perlu jauh-jauh, tinggal kembali ke alam atau explore desa. Itu udah, menurut aku ya, bagi aku pribadi itu udah mewah banget. Nih, sambil menikmati cuaca bagus dan bagusnya warna alam di musim gugur. Tapi tidak bayar. Apa sih? Apa sih Nikola? YouTube tidak bayar. Sok-sokan dia ngomong bahasa Indonesia. Sudah mulai sok-sokan dia, karena ngerti 1-2 kata udah mulai sok-sokan dia ngomong bahasa Indonesia. Ada sungai super jernih banget. Ya Allah. Ini airnya bersih banget sampai itu ke dasar sungainya kelihatan. Tapi kita nggak mandi. Kalau summer kesini mungkin bisa mandi ya. Tapi ini airnya kayak dingin. Dingin sekali teman-teman.
musim gugur ini. Tapi sayang bentar lagi ini berguguran dan rontok, jadi bakalan sedih juga. Tapi sekarang itu ya momennya gitu, kalau keluar beda aja ambience-nya guys. Karena warna dari alam itu semuanya berwarna-warni, cantik gitu loh. Alam itu lagi pada mengeluarkan, wow, sebentar. Wow, ini cantik banget. Ini tadi sungai yang pas di bawah kita sempat turun. Sumber airnya tuh dari sini. Ada sungai dan dipadu dengan hutan yang cantik banget. Dan ada langit biru, perpaduan yang kombinasi yang sempurna. Ini kalau pas musim salju nanti, ini menjadi salah satu kayak pemberhentian bus ya, karena di ujung sana mungkin ada stasiun untuk main ski, jadi ada bus yang menjemput penumpang dari desa ini ke stasiun skinya. Harga rumah di sini tuh termaksud lebih mahal dibanding di daerah kami, di desa kami ya. Padahal jarak dari rumah kami ke sini itu hanya 30 menit, tapi emang harga rumah dan tanah di sini itu lebih mahal karena yang dibayar itu atau yang dibeli itu bukan hanya harga rumahnya, tapi harga pemandangannya juga. Bangunan di sini lumayan mahal karena ya hal itu tadi, ada pegunungan, pemandangannya juga luar biasa. Jangan heran ya guys, di Prancis juga ada kereta lembu. Tapi ini kayaknya traktor yang narik, bukan kerbau. Kalau misalnya bawa kayu atau bawa alat-alat berat, jadi dipakai itu. Di daerah ini masih banyak ini ya, pengrajin kayu. Ada alat berat yang udah terbengkalai, ditinggal gitu aja. Kalau di Medan kayak gini ada besi, udah diambili. Udah diambili besi, padahal jangankan yang terbengkalai gini, bangunan yang masih berfungsi aja bisa diambili orang itu besi-besinya. Tapi di sini nih kayaknya ini sampai terbengkalai deh. Tadi yang setelah keliling-keliling di desa ini guys, di desa Samoa ini, yang aku tandai itu di sini banyak rumah petani dan peternak gitu, jadi rumahnya besar-besar gitu ya. Anak muda nggak begitu banyak yang kami jumpai, teman-teman di sini. Mungkin karena di sini sekolahnya juga hanya ada dari tingkat TK sampai SMP. Kalau SMA itu udah nggak ada di sini, harus agak ke kota dia. Makanya tuh nggak begitu banyak anak muda di sini. Dan karena faktor pekerjaan juga, mungkin kalau di desa gini kan pekerjaannya ya petani, peternak, dan kerja musiman itu kalau musim summer dan musim dingin nanti itu banyak kerjaan di sini. Karena di sini salah satu desa turis. Jadi kalau musim dingin nanti itu banyak orang-orang yang berkunjung ke sini itu untuk bermain ski karena dekat pegunungan, dan ini menjadi salah satu stasiun ski yang favorit gitu yang dikunjungi turis. Tapi kalau kita ke sini berkunjung ke Samoa ini pas antara dari bulan September sampai bulan November, itu termasuk lumayan sepi ya.
nggak hanya penduduk lokal gitu yang tinggal di sini gitu. Kalau itu bulan Desember, nanti Desember sampai bulan Februari itu udah mulai agak ramai lagi, restoran, toko-toko udah pada buka untuk turis. Tapi kalau sekarang itu sepi. Tapi kayak gini rasanya tuh jalan di luar tenang banget. Dan di daerah sini, di pegunungan gitu, desa pegunungan, orang-orang masih banyak menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk pemanas ya di musim dingin. Bukan untuk masak, tapi kayu bakar untuk pemanas ruangan. Ini stok kayunya ini kayaknya udah cukup untuk 1-2 tahun ini, banyak banget. Kayunya itu sampai kayak membentuk tembok gitu teman-teman. Udah sampai di penghujung desa Samonga, dan di ujung desanya tuh udah nggak ada apa-apa lagi. Kayak gini, hanya hutan dan ada pegunungan. Kayaknya ini di ujungnya gitu. Tapi ada jalan nih, kita nggak tahu jalan kemana. Kalau dilanjutkan, mungkin bisa jalan untuk bersepeda atau ke pegunungan, ke puncak-puncak sana. Tapi karena kita jalan kaki, kita berhenti di sini. Ini bangunan tua yang dijaga sampai sekarang di tengah-tengah desa ini. Ini tuh dahulunya adalah tempat nyuci. Ya seperti kita di Indo, kalau nyucinya kalau di kampung itu kan di sungai. Nah mereka itu ini dulunya diisi air. Di sini tempat ibu-ibu dan wanita di sini cuci kain. Dan sekarang tuh sampai masih dijaga. Jadi kayak ke peninggalan bersejarah gitu. Ini hal yang seperti ini di pedesaan atau di kota Prancis tuh udah lumrah kita jumpai. Ini ada plastik khusus untuk kalau kita lagi jalan bawa anjing, anjingnya beol anjingnya itu harus diambil gitu. Ini disediain plastik dan dibuang di tempat sampah. Tujuannya untuk menjaga kebersihan dari desa atau kota tersebut. Terima kasih teman-teman dan eda-eda aku yang udah nonton video hari ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin kita explore atau mengunjungi desa-desa terpencil lainnya yang ada di Prancis. Bujur, Rasma Jua Membanta Krina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa kita Krina. Sampai ketemu di video selanjutnya di vlog Nade Tigan di Prancis, teman-teman. Menjual-jual, Membanta Krina. Salam dari pedesaan Alpen di Prancis.